warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Dan teman-teman masih ingat untuk istilah depresiasi dan juga amortisasi? Mungkin bagi teman-teman yang dulu pernah kuliah di jurusan akuntansi tidak asing dengan istilah tersebut, tetapi ternyata masih banyak juga di antara teman-teman sekalian yang masih bingung membedakan perbedaan antara depresiasi dan amortisasi. Nah, pada video kali ini saya akan membuat ataupun menjelaskan terkait perbedaan dua istilah tersebut. Jadi perbedaannya seperti apa? Nanti kita langsung cek videonya. Tetap di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Masih di channel saya tutorial akuntansi dan perpajakan. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk membahas terkait perbedaan depresiasi dan juga amortisasi. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang dulu kuliah di jurusan akuntansi sudah tidak asing lagi tentunya dengan istilah ini. Tetapi mungkin ada teman-teman sekalian yang masih dalam tahap belajar atau mungkin masih ingin mengingat-ingat istilah tersebut. Dan hari ini saya coba membuat video tutorialnya, dan seperti biasa nanti kita coba untuk membuat contoh kasusnya agar lebih gampang dipahami seperti itu. Baik, masih di channel tutorial akuntansi dan perpajakan, kita langsung saja. Perbedaan depresiasi dan amortisasi pada aset. Jadi ketika sebuah perusahaan memperoleh aset, maka aset-aset tersebut biasanya akan mengalami penurunan nilai seiring berjalannya waktu. Jadi itu disebabkan karena sebagian besar aset tidak akan bertahan selamanya. Biayanya perlu dikeluarkan secara proporsional berdasarkan periode waktu penggunaannya. Untuk aset sendiri masing-masing ada jangka waktu penggunaan. Jadi amortisasi dan depresiasi adalah metode menghitung biaya aset selama masa manfaat aset tersebut. Jadi misalnya sebuah perusahaan membeli peralatan baru dengan perkiraan masa manfaat 10 tahun seperti itu dengan harga anggaplah misalnya 100 juta. Dengan menggunakan metode garis lurus, maka biaya penyusutan tahunan perusahaan untuk peralatan tersebut menjadi 10 juta rupiah per tahun. Jadi 100 juta dibagi 10 tahun dengan asumsi tidak ada nilai residunya atau nilai sisa. Itu cara gampangnya dan cara logiknya ya. Selanjutnya depresiasi. Menurut PSAK, depresiasi adalah alokasi jumlah aset yang dapat disusutkan selama estimasi masa manfaat. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan pada pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari depresiasi adalah untuk mencocokkan biaya perolehan aset dengan pendapatan yang membantu perusahaan untuk menghasilkan laba. Penyusutan digunakan untuk aset berwujud yang merupakan aset fisik seperti peralatan manufaktur, kendaraan bisnis, dan komputer, dan juga aset-aset sejenis seperti itu. Depresiasi adalah ukuran seberapa banyak nilai aset telah digunakan pada waktu tertentu. Oke, kita masuk ke amortisasi, yaitu metode yang dilakukan untuk mengurangi nilai biaya dari aset tidak berwujud selama periode waktu tertentu. Perbedaannya jelas bahwa untuk amortisasi merupakan penyusutan yang dipakai untuk menyusutkan
biaya, ataupun aset yang tidak berwujud. Periode waktunya biasanya bergantung pada masa manfaatnya. Jadi sama juga dengan aset tetap atau berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-fisik yang tetap penting bagi perusahaan, seperti paten, merek dagang, dan juga hak cipta. Tujuan dalam amortisasi ini sama sih dengan depresiasi, jadi untuk mencocokkan biaya memperolehnya dengan pendapatan yang dihasilkan. Jadi pada intinya sebenarnya tujuannya adalah sama antara depresiasi dan amortisasi. Lalu perbedaan utama depresiasi dan amortisasi aset. Amortisasi digunakan untuk aset tidak berwujud, sedangkan depresiasi digunakan untuk aset berwujud. Amortisasi hampir selalu diimplementasikan dengan menggunakan metode garis lurus. Dan karena bentuknya tidak berwujud, aset yang diamortisasi tidak memiliki nilai sisa atau nilai jual kembali suatu aset pada akhir masa manfaatnya. Jadi kebanyakan untuk amortisasi biasa diimplementasi dengan metode garis lurus, tetapi kali ini saya akan tetap menghitung menggunakan metode garis lurus dan juga metode saldo menurun seperti itu ya. Sedangkan depresiasi atau penyusutan dapat diimplementasikan dengan menggunakan metode garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun maupun unit produksi. Aset yang disusutkan seringkali memiliki nilai sisa. Nilai sisa aset tersebut harus dikurangkan dari biayanya untuk menentukan jumlah yang dapat disusutkan. Nah, untuk rumus perhitungan aset atau penyusutan depresiasi itu teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Di situ ada contoh perhitungannya juga. Oke, jenis-jenis aset tetap tak berwujud dan perlakuannya. Di sini ada hak paten, yaitu hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada perseorangan atau perusahaan tertentu untuk memanfaatkan suatu penemuan melalui Direktorat Paten. Biasanya hak paten ini diberikan maksimal selama 17 tahun ya teman-teman, dan dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Selanjutnya hak cipta atau yang biasa disebut copyright merupakan hak tunggal yang diberikan kepada perseorangan ataupun badan untuk menjual atau memperbanyak suatu karya maupun barang, baik yang berasal dari hasil seni ataupun karya intelektual. Jadi yang seperti kita tahu bahwa hak cipta bisa didapatkan dengan cara riset dan dapat dijual. Jangka waktu kepemilikan adalah 28 tahun, jadi lebih lama kepemilikannya dibanding dengan hak paten ya. Kemudian masih juga bisa diperpanjang selama 20 tahun lagi. Copyright yang didapat dari ciptaan sendiri biasanya memiliki nilai yang tidak terlalu tinggi sehingga dapat dibebankan pada periode akuntansi, sedangkan copyright yang dapat didapatkan dengan cara membeli nilainya akan cenderung besar sehingga perlu dikapitalisasi dan diamortisasikan. Jadi itu merupakan alasan kenapa hak cipta juga perlu dihitung amortisasinya. Selanjutnya merek dagang. Oke, merek dagang atau trademark merupakan hak tunggal yang dimiliki perseorangan atau perusahaan untuk menggunakan brand, lambang, logo, usaha, dan atau suatu produk maupun jasa. Pembukuan nilai merek dagang sangat berpengaruh dengan nilainya. Bila nilainya terlalu besar, maka perlu dilakukan kapitalisasi dan amortisasi. Namun pada beberapa kasus,
Tidak dilakukan amortisasi karena umurnya yang tidak terbatas. Namun bila nilainya relatif kecil, maka perusahaan bisa menjadikannya sebagai beban pada periode yang sama seperti itu. Jadi perlakuannya memang hampir sama dengan harta tidak berwujud lainnya. Selanjutnya ada franchise, merupakan hak yang dimiliki sebuah perusahaan atas perusahaan lain untuk mengkomersialisasikan proses, teknik, maupun produk tertentu. Franchise biasanya diberikan dalam jangka waktu tertentu dan biasanya dibarengi dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak. Karena sifatnya tersebut, amortisasi dilakukan setiap tahunnya. Jadi sama saja ya. Leasehold. Leasehold yaitu hak atas penggunaan suatu aktiva yang terikat dalam perjanjian sewa. Biaya sewa yang dibayarkan di setiap periode harus dibebankan pada periode setiap pembayarannya. Sedangkan biaya sewa yang dibayar di muka dapat dicatat sebagai pendapatan sewa dibayar di muka ataupun berbagai aktiva tetap tak berwujud jika jangka sewanya relatif lama. Jadi itu tadi beberapa contoh terkait dengan aktiva tidak berwujud yang memang harus dicatat amortisasi dan juga dihitung amortisasinya. Lalu selanjutnya dibebankan sebagai biaya di setiap tahun dan juga di setiap bulan. Pada intinya, biaya tersebut akan mengurangi laba yang didapatkan oleh perusahaan sebelum pajak. Nah, di sini saya coba membuat dua metode pencatatan amortisasi aset tidak berwujud. Yang pertama, metode garis lurus. Metode garis lurus juga digunakan untuk penyusutan aset tetap. Seperti di video saya sebelumnya juga kita sudah pernah bahas, yaitu perhitungan amortisasi aset tidak berwujud dengan cara menyamakan pembebanan biaya yang dialokasikan di setiap tahunnya. Dengan kata lain, nilai penyusutan yang dialami setiap tahunnya selalu sama. Untuk memperjelas, berikut studi kasus dan cara penulisannya. Ini kita berikan contoh kasus. PT Harapan Baru membeli lisensi produk kerajinan pada PT Kreasi Indah, maka masa manfaat yang disepakati adalah selama 5 tahun dengan nilai 100 juta rupiah. Perhitungan dan penulisan jurnal amortisasi. Karena dihitung dengan metode garis lurus, maka perhitungan amortisasi per tahun adalah langsung saja 100 juta dibagi 5 tahun sama dengan 20 juta per tahun. Dengan begitu maka penulisan jurnalnya adalah beban amortisasi aset pada aset tidak berwujud sebesar 20 juta. Untuk teman-teman yang di akuntansi sudah sangat paham sekali dengan hal ini, tetapi mungkin ada beberapa teman yang belum paham. Selanjutnya metode saldo menurun, yaitu perhitungan amortisasi dengan cara mengalokasikan pembebanan biaya yang mana dihitung semakin menurun setiap tahunnya. Penurunan beban tersebut seiring dengan bertambahnya masa manfaat yang dirasakan perusahaan. Sedangkan pada masa manfaatnya yang terakhir dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai yang ada. Jadi saldo menurun seiring dengan bertambahnya masa manfaat dirasakan perusahaan, sedangkan pada masa manfaat yang terakhir dilakukan penyusutan sekaligus. Jadi pada akhir tahun masa manfaat itu sekaligus. Dan untuk sebagai gambaran kita bisa langsung saja ke contoh perhitungan dan juga jurnal. Amortisasi tahun pertama. Jadi kita tahu tadi diamortisasikan selama 5 tahun.
Untuk amortisasi tahun pertama, itu langsung saja dikali dengan 50%. Jadi, jumlah amortisasi di tahun pertama sebesar 50 juta rupiah. Kemudian jurnalnya, beban amortisasi 50 juta, aset tak berwujud 50 juta. Perbedaan dengan tadi metode sebelumnya, yaitu garis lurus. Kalau garis lurus selama 5 tahun penyusutannya sama, tetapi pada metode saldo menurun, penyusutan setiap tahun angkanya akan berkurang. Tetapi di tahun pertama sudah dapat dipastikan nilai penyusutannya akan lebih besar. Tapi pada umumnya sebagian besar perusahaan menggunakan metode garis lurus ya, seperti halnya dengan penyusutan untuk aktiva tetap, kebanyakan juga menggunakan metode garis lurus, dan itu juga yang sudah sudah ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga saat kita melakukan penyusutan dengan metode garis lurus, maka di akhir tahun kita tidak perlu lagi melakukan koreksi fiskal seperti itu. Kemudian di amortisasi tahun kedua, yaitu sebesar sisa tadi, atau 50% dikali 100 dikurang 50 juta rupiah, sebesar 25 juta rupiah. Untuk saldonya sama, jurnalnya sama, beban amortisasi pada aset tidak berwujud. Yang membedakan adalah di jumlah penyusutan tahun tersebut. Selanjutnya di tahun ketiga, 50% dikali 50 dikurang 25 juta rupiah sebesar 12.250. Jurnalnya sama, yang membedakan juga hanya nilainya. Kita langsung lihat saja di amortisasi tahun kelima. Jadi ini adalah merupakan sisa nilai aktiva pada tahun kelima sebesar 6.125.000 rupiah, dan jurnalnya beban amortisasi pada aset tidak berwujud sebesar nilai sisa aktiva tersebut. Jadi untuk amortisasi pada intinya sebenarnya sama dengan nilai depresiasi, cara perhitungannya pun relatif sama. Yang membedakan adalah bentuknya seperti itu. Kalau pada amortisasi ini digunakan untuk penyusutan pada aktiva tidak berwujud, sedangkan untuk depresiasi digunakan untuk aktiva yang berwujud seperti itu. Baik, mungkin dengan sedikit gambaran tadi dan juga pemaparan yang sangat sederhana tadi, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman sekalian yang mungkin mencari-cari terkait perhitungan dan juga jurnal untuk amortisasi, dan mudah-mudahan kita jadi lebih paham perbedaan antara depresiasi dan juga amortisasi. Baik, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.